Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Saudara, gencatan senjata antara Amerika Serikat dan juga Iran kita tahu berakhir hari ini 22 April 2026. Meski Trump baru saja menyatakan memperpanjang gencatan senjata secara sepihak di akun media sosialnya. Sementara itu, saudara, Iran justru memberikan sinyal siap untuk berperang lagi dan enggan berunding jilid 2 di Pakistan karena Amerika Serikat masih memblokade jalur Selat Hormuz. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kami akan membahas dan menganalisa mengenai Perang Dunia Ketiga. Nama saya Wilhelmina. Nama saya Abu. Nama saya Akila. Nama saya Quina. Nama saya Luis. Saya Julius. Saya Teresia Zeni Peter Hutagaul. Halo teman-teman, selamat datang di program talkshow investigatif kami. Dalam beberapa tahun terakhir, kita sering mendengar isu tentang kemungkinan terjadinya Perang Dunia Ketiga. Namun, pernahkah kita berpikir bahwa perang tersebut mungkin sebenarnya sudah berlangsung tanpa kita sadari? Fenomena ini sering dikaitkan dengan konflik global modern seperti perang cyber, perang ekonomi, hingga penyebaran informasi yang masif. Hari ini kita akan membahas fenomena tersebut melalui pendekatan berpikir kritis, mulai dari analisis berita, identifikasi klaim, hingga mengungkap kesalahan berpikir yang mungkin tersembunyi di dalamnya. Bersama saya, Quina, sebagai moderator, dan rekan-rekan panelis yang akan membantu saya mengupas topik ini dari berbagai sudut pandang. Dan untuk memahami dasar dari fenomena ini, kita mulai dari analisis awal terlebih dahulu. Terima kasih Quina. Dalam menganalisis fenomena ini, kita perlu menggunakan 3 tahap utama, yaitu identifikasi, analisis, dan evaluasi. Yang pertama ada identifikasi. Banyak berita dan opini yang menyebut bahwa konflik global seperti perang dagang, perang cyber, dan ketegangan geopolitik merupakan bentuk Perang Dunia Ketiga versi modern. Yang kedua ada analisis. Kita perlu melihat apakah klaim tersebut didukung oleh bukti yang relevan, seperti peningkatan konflik antar negara, serangan cyber, atau ketegangan militer. Yang ketiga ada evaluasi. Kita tidak bisa langsung menerima semua informasi. Kita harus mempertanyakan sumbernya dan melihat kemungkinan bias serta tujuan dan informasi tersebut. Jadi, fenomena ini tidak bisa langsung disimpulkan, melainkan harus ditelaah secara kritis dan secara menyeluruh. Lalu, jika kita berbicara tentang informasi yang beredar, tentu ada berbagai klaim yang muncul di dalamnya. Ya, benar sekali. Klaim-klaim yang muncul dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada klaim fakta, yaitu pernyataan tentang adanya konflik global seperti perang cyber atau ekonomi. Yang kedua, ada klaim nilai, yaitu penilaian bahwa kondisi tersebut berbahaya atau mengarah pada krisis global. Yang ketiga, klaim kebijakan, yaitu usulan agar negara meningkatkan pertahanan atau mengubah strategi diplomasi. Dengan mengkategorikan klaim ini, kita dapat membedakan mana yang berbasis data dan mana yang merupakan opini. Namun, klaim saja tidak cukup. Kita juga perlu untuk melihat bagaimana argumen dapat dibangun dan diperdebatkan. Tepat sekali. Argumen yang mendukung menyatakan bahwa perang saat ini tidak berbentuk fisik semata, tetapi berkembang menjadi perang cyber, ekonomi, dan informasi. Oleh karena itu, banyak pihak menganggap bahwa Perang Dunia Ketiga sebenarnya sudah berlangsung dalam bentuk yang berbeda. Namun, terdapat counter-argumen yang menyatakan bahwa istilah Perang Dunia III terlalu berlebihan. Konflik yang terjadi saat ini belum mencapai skala Perang Dunia secara langsung seperti pada masa lalu. Dengan melihat kedua sisi ini, kita dapat memahami bahwa interpretasi terhadap fenomena ini sangat tergantung pada sudut pandang yang digunakan. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana fenomena ini dapat dinilai secara logis melalui pola deduktif. Baik, berikut beberapa pola deduktif yang dapat digunakan. Poin pertama, jika konflik global meningkat, maka potensi perang dunia meningkat. Saat ini konflik meningkat, sehingga potensi tersebut juga meningkat. Poin kedua, jika perang tidak hanya bersifat fisik, maka bentuk non-fisik seperti cyber termasuk perang. Saat ini terjadi perang cyber sehingga itu termasuk bentuk perang. Poin ketiga, jika negara bersaing secara agresif dalam ekonomi, maka itu termasuk konflik. Saat ini terjadi perang dagang sehingga itu merupakan konflik. Jika informasi digunakan sebagai senjata, maka propaganda termasuk perang.
Saat ini propaganda meningkat sehingga itu bagian dari perang. Yaitu jika banyak negara terlibat dalam ketegangan, maka konflik beresiko. Dan ia luas saat ini. Banyak negara terlibat sehingga konflik bersifat global. Pola-pola ini membuat kita menarik kesimpulan secara logis dan premis yang ada. Namun, selain deduktif, ada juga pendekatan lain yang tidak kalah penting, yaitu induktif. Contohnya, seperti perang sekarang yang kita lihat antara Amerika dan Iran. Banyak negara yang berdampak secara ekonomi maupun informasi. Informasi di mana saja, contohnya informasi di mana saja tata letak persenjataan Amerika disimpan dan selainnya. Atau ekonomi seperti yang berdampak seperti minyak sekarang yang paling kita lihat pengaruhnya di dunia ini. Betul sekali. Pendekatan induktif berangkat dari berbagai kasus spesifik. Misalnya, meningkatnya serangan cyber di berbagai negara, konflik ekonomi antar negara besar, serta penyebaran informasi secara global. Dari berbagai fenomena tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa dunia sedang mengalami bentuk konflik baru yang lebih kompleks. Namun, karena kesimpulan ini bersifat generalis, maka tetap perlu diuji dengan kata yang lebih luas. Meski begitu, dalam memahami fenomena ini, kita juga harus berhati-hati terhadap kesalahan berpikir yang sering terjadi. Benar sekali, klaim-klaim yang muncul dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis. Kita bisa bagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, klaim fakta. Klaim fakta yaitu pernyataan tentang adanya konflik global, seperti perang cyber atau perang ekonomi. Kemudian yang kedua, klaim nilai. Klaim nilai yaitu klaim penilaian bahwa kondisi tersebut berbahaya atau mengarah pada krisis global. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu klaim kebijakan. Klaim kebijakan yaitu usulan agar negara meningkatkan pertahanan atau mengubah strategi diplomasi. Dengan mengkategorikan klaim ini, kita dapat membedakan mana yang berbasis data dan mana yang merupakan opini. Namun, klaim saja tidak cukup. Kita juga perlu melihat bagaimana argumen dibangun dan juga diperdebatkan. Dari seluruh diskusi yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa fenomena Perang Dunia Ketiga yang tidak disadari merupakan isu yang kompleks dan tidak bisa dipahami secara sederhana. Diperlukan kemampuan berpikir kritis untuk menganalisis informasi, mengidentifikasi klaim, serta menghindari kesalahan berpikir. Dengan demikian, kita tidak hanya menjadi konsumen informatif, tetapi juga mampu memahami dan menilai kebenaran di baliknya. Terima kasih telah menyaksikan diskusi kami. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.